Kemudian tersangka ada kelainan jantung. Misalnya ini curiga, gitu ya, curiga kita harus meluangkan waktu lebih panjang untuk memeriksa jantungnya. Kemudian aritmi ini yang paling mudah terlihat, irama jantung irregular pasti kelihatan yang pertama kali, ya, sehingga tidak sulit menentukan kemungkinan kelainan bila ada aritmi. Aritmi bisa ada dua kemungkinan, memang induksinya kurang baik, atau memang secara struktur anatominya sudah ada kerusakan ya atau kelainan. Kemudian adanya kemungkinan pada organ di luar jantung, misalnya Down syndrome ya berhubungan dengan PSD ya. Jadi itu juga merupakan hal yang harus dipertimbangkan begitu kita melakukan pencurigaan adanya Down syndrome. Kemudian lupus ya, ini juga merupakan kondisi sistemik yang harus dilakukan oleh obat janin. Kemudian kelainan kromosom sudah jelas, terekspos teratogen misalnya pasien bekerja di bidang industri yang berkaitan dengan kimia, obat-obatan, industri kesehatan, ya terutama yang perawat-perawat atau dokter yang berhubungan dengan kemoterapi misalnya, pun juga harus dilakukan pemeriksaan khusus jantung secara umum atau screening secara khususnya ya pada jantung. Kemudian mungkin yang terakhir, ini kalau misalnya ada kelainan, misalnya polidami, ya curiga ada kelainan polidami maksudnya. Gemeli, kita tahu pada gemeli, terutama yang homozigos ada pembelahan yang tidak seimbang. Ya, jadi potensi catatannya bisa yang ini dong, serta kemarin sudah dibahas sampai berapa waktu yang terbaik kapan? Dalam tetap standar dari show juga sama dan apakah lebih dini bisa? Apakah lebih lambat bisa? Tergantung apakah berbicara atau tidak. Tapi untuk screening normatifnya di trimester kedua, pertama di 18-20 beriringan dengan screening pada trimester kedua secara umum. Nah, kemudian peralatan ini yang penting. Ini peralatan yang dibutuhkan ya. Ada fitur-fitur ini. Ya, resolusinya tinggi, frekuensinya 5-7,5 itu tergantung alat sebetulnya. Ada yang otomatis kita setting di data echo sudah langsung frekuensinya berubah ya, menyesuaikan, atau secara manual tergantung. Ini tergantung alat saya kira ya. Harmonic, Bessel, Zoom dan Sine-Loop. Nah, Sine-Loop ini sangat bermanfaat pada jantung karena gerakannya cepat. Kalau ada curiga bisa kemudian mundur ke belakang. Jadi pergunakan Sine-Loop untuk mengurangi potensi kehilangan waktu yang lebih baik. Jadi ambil saja potongannya, kemudian berapa lama kita lihat ada curiga, please kemudian mundur ya. Kemudian dokter tadi sudah diterangkan dokter itu misalnya itu juga sangat bermanfaat. Dokter ada dua kepentingan sih. Pertama yang color atau yang full screen. Color itu terutama untuk anatomi kita bisa melihat katakan ada PSD, katakan ada AVSD atau arah misalnya arteri pulmonalis dengan aorta harus sama arahnya daripada vessel ini berbeda itu dengan color. Nah kemudian kalau misalnya dengan skala dokternya kita lihat angka-angkanya kecepatannya dan sebagainya, misalnya ada sukatan ya, jadi ada stenosis misalnya kecepatannya berkurang dan sebagainya. Di pergerakan proses saya kira ya ini di basic sudah setelah ini bisa ya digeser saja mungkin di goyang ya. Kemudian presiden kita perlu, tetapi intinya adalah pergeseran pada janin itu sangat smooth ya, jadi karena ini saja yang disuruh
yang ini yang akan sulit ya. Kita harus semuanya dalam tahap supaya. Tapi kalau terbentuk dalam ini ya kita harus teliti bagaimana caranya agar tetap prinsipnya adalah lebih dekat dengan jantung. Ya, jadi kita bisa jarak ini yang akan menentukan gambaran yang akan lebih bagus. Ya, kalau kiri kita tahu, apalagi kalau kirinya ke kiri misalnya ya, jauhnya dari kanan jauh mencapai jantung ini, itu jadi masalah tersendiri. Tapi bisa kita goyang-goyang ya, dari kanan dari kiri, sedekat mungkin jauhnya dengan jantung. Itu prinsip. Kemudian ini susah ya. Ini kita bisa lihat aksis normal. Kemudian letak jantung. Ya. Secara prinsip jantung itu adalah superior dari lambung. Kemudian jantung dengan lambung itu satu sisi. Jadi kepentingannya apa? Pertama misalnya hernia diafragmatika. Hernia diafragmatika posisinya seperti ini, tapi letak lambungnya di rongga kepala. Ya, itu yang harus kita pikirkan bahwa rekor berbeda, tapi satu sisi ya antara jantung dengan lambung. Kemudian akses normal ke kiri menyesuaikan letak lambung. Kalau aksesnya ke sana, ya ke kanan bisa dextroversi misalnya. Atau dextroposisi juga bisa. Kalau dextroposisi misalnya ada cairan atau ada lambung misalnya ya kita besar. Kebanyakan biasanya karena ada cairan di dada misalnya pada bagian jatuhnya akan terbesar ke kanan, tetapi aksesnya masih ke kiri itu dextroposisi. Jadi letak jantung juga bisa kita evaluasi dari sejak ini dari awal. Nah, kemudian ini sebetulnya orientasi yang kita butuhkan. Mungkin hari ini nggak bisa kita terima gitu atau dipikirkan saat ini, karena ini menentukan sebetulnya posisi atau letak organ jadi terhadap letak itu, berarti terutama untuk mengevaluasi apakah ini situs versus misalnya tadi atau sinusoidus ya. Ini dari kita bisa melihat arah aksis ya. Ini misalnya letaknya kepala ya, ini kepala punggung kanan. Kalau letaknya kepala punggung kanan, aksisnya kemana ya. Nah ini namanya metode ya. Itu untuk menentukan apakah ini letak kiri kanannya benar atau tidak. Kalau letaknya ini sudah betul, nah kemudian masuk ke langsung ke jarinya, sehingga letak jari secara prinsip katakan misalnya lambung di kiri betul gitu ya, dan itu sudah tidak perlu dicek lagi karena secara prinsip kiri kanan ini sudah kita cek. Nah, kemudian letak jantung ini letak normal dengan aksis yang normal ini atau 45 derajat plus minus 20 derajat, jadi maksimal 65 derajat ke kanan atau ke kiri. Kalau misalnya kondisinya baik-baik saja, saya kira tidak begitu kecuali kalau ada kecurigaan terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri bagi saya. Ini sinusoidus sudah katakan pada kondisi yang normal. Kemudian ini kalau terlalu ke kiri ya di perbepo, jadi kalau misalnya arahnya seperti ini yang kita lakukan aksis, jadi tidak terlalu harus selalu kita cek sejauh kita karena lebar antara 25 sampai 65. Biasanya biasanya sampai ini juga jadi sesuatu. Kita bisa melihat di sini ya, lambungnya masih di kiri, kemudian kemudian ini kalau jantungnya sedikit ke kanan, letak
tapi akses masih dia kita melakukan eksploitasi. Belum buat kita itu. Di eksploitasi kita bisa lihat, ya, arahnya sudah ke kanan, kemudian lampunya masih di kiri. Tetapi kalau semuanya sudah bertransmigrasi ke kanan, semua kita namakan eksekusi. Apakah letak ini akan menyebabkan pelayanan jantung sebagai dia sebagai jadi pada kondisi tertentu kan bisa jalur normal, kemudian juga diambil tidak terganggu dan sebagainya. Bahkan setelah lahir pun kondisi ini bisa normal. Jadi bukan berarti begitu letaknya ada kelainan, pasti kelainan, tetapi kita harus melakukan pemeriksaan yang lebih teliti. Ini yang termasuk besok tadi. Kemudian besar jantung ada 3 cara sebetulnya mana saja yang dipakai. Ini hanya area yang harus dicatat. Nanti di sini masing-masing berbeda. Mau pakai tanpa A ya, CTR ini untuk CTR. Ini area itu berbeda. Jangan sampai menggunakan CTR tapi standar pengukurannya menggunakan CTR karena berbeda. Kalau CTR ini hanya sampai 33%. Yang normalnya, tetapi pada kapasitas yang tanpa area ini itu 55%. Tergantung mana yang dipakai tidak ada masalah. Ya, jadi ini bisa D1 atau D2 dan dia bisa atau lingkaran bisa, lingkaran jantung atau lingkaran bawah. Ya, ini CTR. Tetapi pada area ini dia mesti nanti keluar adalah sentimeter. Berarti yang kita pakai yang ini sekitar 32%, yang keduanya sekitar 32%. Tapi kalau di ini yang 1/2 ini itu di bawah 55%. Jadi jangan sampai kita menggunakan CTR katakan 40 misalnya, terus ini sudah normal, tapi kita berpikir bahwa itu CTR itu ya di bawah 55% normal. Iya, tergantung manapun boleh. Ya, di sini lihat saja kalau misalnya pakai sentimeter persegi itu masih CTR. Dan harus dicek dulu sebelum menggunakan. Kemudian ukuran program terhadap laboratorium. Jadi misalnya, kita bisa lihat lingkaran saja atau diameter saja. Ya, ini normalnya CTR tadi ya 33,3 dan yang pengukuran CTR ini adalah 55%. Jadi tergantung mana yang ini kita bisa lihat ya. Apa dok yang melihat bahwa ini suatu kelainan? Yang pertama kali hari ini ya, jadi yang akan terlihat oleh kita yang mudah adalah yang kedua ukurannya, jadi lebar, yang besar, tapi nomor 1 hari itu yang paling mudah. Jadi kalau usah mikir apa-apa begitu hari ini jangan lakukan lebar yang kedua. Jadi yang paling mudah itu hari bahwa ini perlu pemeriksaan. Nah ini apa dong? Yang paling mudah. Lihat sama ini ada juga. Ini kita bisa lihat besar jantungnya, kemudian iramannya tidak teratur ya. Ada yang lain atau kira-kira mungkin sudah pernah ikut kursus kedalaman dan sebagainya. Ini potongan apa itu potongannya? Ini fotografi dengan LVOT sebetulnya. Jadi dalam satu video kita bisa lihat apa sih? Ini ada PSD ya. Kemudian ini aortanya. Ini fotografi ini LVOT. Jadi ini aortanya. Ada PSD, kemudian ada overriding aorta, kemudian ada TOF. Ini contoh yang
bisa dilihat di portrait review. Jadi kalau kita temukan portrait review ada PSK, kemudian irama tidak teratur, ya kita harus melanjutkan step by step-nya. Nah ini menurut ISO seperti ini potongannya 1, 2, 3, 4, 5. Mulai dari sini dari bawah, dari potongan AC. Potongan AC tidak merubah sudut, ya, naikkan sedikit, portrait review dapat. Kemudian propnya putar ke kiri sedikit, ini LPOT nanti akan dapat. Sebalikkan seperti posisi pada AC naik lagi, LPOT akan dapat. Kemudian posisinya tetap propnya dipertahankan, naikkan saja ke superior, ketika selanjutnya dapat. Jadi pemeriksaan ini simple, kemudian tidak lama. Mungkin nanti pas next on ya ditunjukkan bagaimana selanjutnya tidak lama. Nah kemudian ini yang level pertama sebetulnya. Level ini kita namakan level 1 ya, situs. Ini di level AC. Kita bisa melihat potongan AC seperti mengukur biometri saja. Ya, kemudian di sini yang dilihat apa saja sebetulnya. Sebetulnya kita bisa melihat di sini letak lampunya, kemudian alta, pena dan sebagainya ya. Di sini tidak ada apa-apa, tapi kita bisa lihat bahwa sebelah kiri ini di sini nanti data pun harus sudah ya. Jadi selevel dengan bukan selevel saja dengan lampu. Nah kemudian ini kita naikkan sedikit, probe-nya tidak berubah sudutnya. Ini yang muncul nanti adalah portrait review. Nah ini gambarannya tanpa berubah sudut dari AC, tinggal naikkan saja. Portrait review nanti akan dapat sendiri. Kalau saya cari dong, nanti otomatis akan muncul sendiri. Ya, jadi semuanya tidak usah dicari, semuanya muncul sendiri otomatis. Nah level ini kita bisa melihat gambaran yang mungkin di basic ya, saya bilang. Di USD basic ini sudah dibahas lebih bebas saja. Kita sebut saja. Kemudian naikkan sedikit. Setelah portrait review nanti LPOT dengan sedikit memutar. Ini yang harus diperhatikan saya kira ya. Ini ringan saja bahwa semuanya harus equal antara vertical, atrium, kemudian kalau sudah dicek pada AC letak lampu di mana dikatakan sudah dicek, dan yang pasti ini harus sejajar dengan jantungnya aorta. Kemudian ini juga hal yang penting. Jadi ini kiri ya. Kemudian ini hal penting karena pulmonalis itu masuk ke atrium kiri. Ini yang sering lewat. Kemudian kita bisa melihat di sini equal ya, antara vertical kemudian takut juga baik di sini. Kita selalu ingat bahwa mitral lebih dekat ke basal dan ini tricus lebih dekat ke apex. Ya. Hal ini penting untuk kondisi-kondisi patologis tentang eksternal anomalis. Eksternal anomali ini lebih ke arah apex lagi di sini yang ke atas, sehingga atrium kanannya vertikal kanannya mengalami atrialisasi. Jadi yang dipompa oleh vertikal kanan sedikit makin ke apex itu juga turun. Saya kira ya ini secara umum. Jadi selain dari jantung kita juga harus perhatikan apakah ada cairan kira di deteksi dari kardea atau di psikologi atau pada paru-paru ada siket misalnya, atau ada cairan dan sebagainya. Nah kemudian kita naik sedikit, kita bisa melihat di sini probe-nya ya sedikit melintang dan ke kiri. Jadi dari probe ke kiri, jadi seperti ini nanti akan dapatkan ada kode seperti ini. Jadi dengan portrait review kita bisa melihat di sini kartu aortanya sudah terlihat. Ya, jadi aortanya kemudian ini aorta yang mengajar juga terlihat di pada LPOT. Ini probe-nya diperhatikan sedikit miring dari tadi yang lurus ya. Begitu nanti sudah akan naik lagi, ini naik lagi ke LPOT, kita bisa melihat probe-nya dikembalikan lagi. Probe-nya diluruskan kembali, transversal, kemudian dinaikkan gitu ya. LPOT, ini LPOT yang bisa kita lihat di hasilnya yang mana. Ya. Kemudian ini membagi sebetulnya antara pulmonalis kiri dan kanan ya. Nah,
kemudian tetap posisi ada komunis secara umum sejajar dengan aorta di kiri, ini aorta di tengah. Kalau terbalik itu transposisi beda. Ya. Jadi reversal view-nya harus diperhatikan di sini. Tetap ada komunis di kiri, ini aorta. Kalau ini terbalik, tidak adalah transposisi. Ini yang mesti ingat probnya. Nah, saat kita naik lagi yang level di atasnya, ini reversal view. Ini kita bisa melihat probnya tidak berubah, ya, masih hitam, dinaikkan lagi ke atas. Jadi tinggal ini saja. Tadi seperti saya bilang, kalau saya dicari nanti otomatis muncul sendiri. Ya. Kalau ada kelainan, kalau terbiasa kita yang normal, ada kelainan pasti apa? Ya. Ini ini sebetulnya potongan berenang. Ini opsional pada disko yang terakhir ya 2013 dan 2018 sudah dilakukan saja. Apa maknanya di sini? Ya. Ini probnya dilihat seperti yang sebetulnya. Ini maknanya kalau terdapat gambaran seperti ini tidak ada transposisi pasti normal. Ya. Untuk letak materi komunis dan aortanya tidak sejajar, pasti crossing. Kemudian yang ketujuh, ini putar probnya. Ini itu fungsional untuk melihat atau aorta. Ya, di sini gambaran seperti ini, istiqomah ini ada dua. Kalau di sampingnya di sini ada 3 pembutaran pertama ya, untuk yang mereka ini arus aorta. Bisa dipastikan ini arus aorta. Tetapi kalau dudul nggak ada ini, begini. Ini khusus atrial-khusus. Jadi kita lihat arus. Jadi ada 2 yang berdekatan. Kalau kita geser probnya, nanti akan muncul ini, atau kalau muncul pembutaran ini adalah bentuk arus aorta. Meskipun di sini kita bisa lihat sama aorta descendentnya, ini juga sama aorta descendent, ya. Tapi pada saat ada pulmonalis masuk ke aorta descendent, itu ada seperti kemarinnya. Kalau pas kita bisa lihat itu ada 2 pembutaran. Jadi antara arus aorta dan arus arterius. Ini opsional. Jadi yang wajib adalah sampai potongan kelima. Ini arus kita bisa melihat ada pembutarannya 3, jadi arus aorta. Nah, kemudian ini contoh kelainan sebetulnya. Karena yang nomor 1 kita perhatikan selain irama adalah ukuran. Kita bisa melihat di sini ukurannya berbeda, sudah jelas ya. Ini bisa makin kondisi kelainan dan makin berat. Jadi kita bisa melihat di sini ya, hipoplastik bagian kanan, ini bagian kirinya lebar. Yang kita bisa lihat di sini juga ada reversal view antara hipoplastik sama lebar. Dia jauh dengan aorta. Jadi ini suatu hipoplastik tadi. Ini kondisi normal seharusnya idealnya kiri dan kanan sama. Ya. Jadi ini pertanyaannya akan muncul dari pasien. Apakah bisa diperbaiki? Apakah bisa survive? Atau bagaimana? Ini. Kalau kita tahu yang mana katakan yang kanan kita tahu kalau kanan mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru ya. Sementara kalau yang kiri dari jantung ke seluruh tubuh. Dua-duanya juga buruk. Baik itu hipoplastik, renal sindrom, HMS atau yang lainnya. Jadi potensi kematian postpartumnya juga besar. Apakah yakin bahwa itu akan meninggal? Ya kita harus sampaikan bahwa itu prognosisnya buruk. Pasti ditanya itu. Kalau ditanya, oh ibu ada kelainan jantung, apa jenisnya? Nah kita kan sudah jauh di dalam. Tapi ini jenisnya ini, nanti efeknya postpartumnya seperti apa? Ya. Atau kalau sulit-sulit kirim saja ke dokter khusus maksudnya kesulitan disertasinya mengenai jantung. Ya ini PSD ya, kita bisa lihat PSD kelas ya. Ini ada PSD, kemudian kita bisa lihat juga jantung ya. Kita bisa lihat aksisnya juga sudah berubah. Aksisnya di sini sudah diperlevo, kita bisa lihat ini segmennya juga sudah berubah. Ini kemudian ukuran tidak berubah juga. Kemudian ini sudah jelas ada efek pada segmen vertikal. Nah ini
AVSD juga nggak terlalu sulit ya persisnya. Kita temukan saja gambaran ini normal. Kita selalu ingat gambaran ini normal. Ya, pada AVSD yang lainnya di sini, ya, kita namakan grup terdapat anggota ya, 4 unsur. Misalnya di sini septum ventricle yang pars muscularis ya. Yang ini pars membranas ya. Kemudian pada bagian atriumnya harusnya ada septum primum. Jadi khususnya pars primum, pars membranas ya. Ini septum primum, pars membranas ya. Kemudian alveolus dan mitral. Pada AVSD ininya tidak terlalu yang komplit semuanya. Tidak ada semua 4 unsurnya. Tapi kalau misalnya hanya atupnya ada, itu bisa parsial melipat. Ya. Jadi intinya tetap di sini. Ini kita bisa lihat tidak ada pars membranas ya. Kemudian septum primumnya tidak ada. Ya, suatu AVSD di komplit. Jadi semuanya memang yang terbanyak itu adalah kelainan pada frontal ya. Jadi yang atau pada dis gitu. Nah yang sulit kalau sudah mengenai arteriovenous aorta sulit. Yang ini kita bisa lihat juga. Ini pada AVSD juga satunya. Kita bisa melihat pars membranas yang tidak ada, pars septum primum tidak ada. Nah ini yang komplit kita bisa lihat ya. Ini crux ada 4 unsur. Di sini cruxnya semuanya tidak ada. Jadi ini pada AVSD yang komplit. Ini yang relatif nanti kawan-kawan relatif dapat anak gitu ya. Kita lihat, kemudian kita lihat ortografinya, unsur-unsur apa saja yang hilang. Dan ini relatif sedikit. Dan kita bisa melihat ini tidak ada semua crux. Ya, ini yang komplit pada AVSD komplit. Ini sering tidak jadi. Kemudian kardiomiopati terutama kalau sudah belakang irama jantungnya seperti tengah, kemudian pusat jantungnya juga lebar. Kita bisa melihat di sini yang ukuran normal dan ini yang kardiomiopati ya. Ini sudah ukurannya pasti di atas 33%. Kalau CTAR-nya yang kalau CTAR-nya di atas 55%. Dan ini kita bisa melihat korbannya sudah buruk. Kita bisa melihat di sini sudah ada yang ini, kemudian takutnya juga terlambat. Jadi anak pilot itu kita harus hati-hati apakah ini induksi atau kelainannya di ini ya di kelainan struktural. Jadi saya kira ini sudah dibahas ya. Ini pada fotografinya, ini pada LVOT-nya ya. Kemudian ini ada O'Reilly aorta ya. Di sini teknologi kolom. Dan yang akan kita lakukan bukan teknologi kolomnya tapi VSD-nya nomor 1. Temukan VSD bilang ke pasiennya ada kelainan itu sudah bagus. Ya. Kalau kita tracing lagi, oh ada O'Reilly, oh ada stenosis arteriovenous, meskipun aplikasi tetap di postpartum. Nah ini kita bisa melihat tadi yang lain dari juga diagnosisnya. Diagnosisnya dari mana? Tetap besar jantung. Ya, yang terlihat saat ini besar jantung. Iya, tapi tadi pada kasus ini apakah sudah ada AFI belum ada? Jadi dari irama jantung kemudian itu harusnya kita bisa lihat. Ya kita bisa melihat ini pasti tertanggalnya 20 itu tanggal berapa? Kemudian aorta juga sudah mereka di sini. Kemudian ada masalah di aortanya. Kemudian aortanya kurang bagus, akan mereka sama prinsipnya pada dewasa. Nah kemudian ini untuk fungsi apakah kita lihat ini ekstraksi kalau misalnya dewasa. Pada bayi juga bisa seperti kita kalau di masa itu sudah ada setting pemeriksaan yang dewasa itu saya kira juga. Kalau jawab mau melakukan itu juga nggak apa-apa. Tapi saya tidak mau, tidak mau. Kalau ada yang tidak terbuka, khusus kemudian kolam yang apapun, dan satu lagi bisa arterius. Jadi itu kita mencerminkan sebetulnya fungsi setelah lagi. Nah yang harus kita lihat justru setelah lagi
setelah lahir bisa survive nggak? Karena dengan kelainan setelah lahir masih bisa survive. Nah itu yang kadang-kadang membedakan. Oh ini pasti meninggal. Atau ya karena begitu nanti tertutup baru si jantungnya terkunci. Putus harus tertutup, putus harus tertutup dan orang yang kalau tertutup baru turun jantung. Tentu kita bisa menyampaikan prognosis katakan tadi AMS atau hipoplastik jantung kanan potensinya buruk karena pompa paru-parunya kurang atau pompa ke seluruh tubuh kita bisa pastikan bahwa lambat laun juga akan mengalami degradasi makin buruk, makin hipoksia berat dan ya. Nah ini khusus untuk fungsi ini dengan emot saja modalnya dengan emot posisi demikian ini namanya posture view subcostal ya. Artinya yang kita ukur di sini yang kita vertikal saja karena yang berfungsi sebagai pompa vertikal atau stop traction. Nah ini diastolik dikurangi sistolik. Di sini kita bisa melihat di sini emotnya gelombang sistolik yang menurun. Ini saya tulis. Kemudian ini sistoliknya dan ini diastolik berdasarkan. Nah yang di pompa yang mana? Selisih diastolik dan sistoliknya itu yang di pompanya. Nah ini jadi diastolik dikurangi sistolik. Ini dengan sentimeter saja atau milimeter ya per diastolik. Nah ini akan keluar SF namanya soft fraction. Di sini fungsinya sekitar 0,28 sampai 0,4 itu dikatakan normal hasil pembagiannya. Dan itu tidak sulit. Ya dibanding kalau kita mengukur dengan katakan untuk anggota yang dewasa ya, yang dewasa, jadi sih maksimal. Ini